Perkenalannya dong, Bu. Oke, perkenalkan nama saya Henny Laia Burisida Bariba dengan inisial HN. Saya Famehana Natalia Malau. Saya Alen Kristinopita Silaban. Saya Sri Ayu Sinaga. Saya dari Matabu Bolon. Saat ini ialah perjalanan dari seorang guru. Oke, Bu, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu bisa menjelaskan secara singkat perjalanan Ibu hingga saat ini menjadi guru? Oh, boleh? Ya boleh. Adapun perjalanan Ibu hingga saat ini bisa menjadi guru atau jadi guru ya. Nah, yang pertama Ibu itu punya satu prinsip kalau guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Yang berarti kalau pahlawan berarti saya punya harga diri, nilai yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, saya melihat banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan dari seorang guru supaya dia memiliki akhlak, budi pekerti, dan karakter yang baik. Jadi dengan prinsip itu saya menanamkan pada diri saya sendiri hingga pekerjaan saya sebagai guru saya tekuni dengan baik, saya laksanakan dengan penuh disiplin dan peraturan sehingga saya bertahan hingga hari ini menjadi seorang guru. Ya. Jadi Bu, sebelum menjadi seorang guru, apakah ada profesi pekerjaan Ibu yang lain? Oh iya. Selain guru, saya juga punya tugas sampingan ataupun penghasilan tambahan yang tujuannya untuk menambah income perekonomian tentunya ya. Karena apa? Karena tahulah kalau yang berumah tangga itu biaya perekonomian itu apalagi anak-anaknya banyak yang kuliah, tentu gaji pokok dari seorang guru untuk membiayai dalam kehidupan, biaya pendidikan, biaya kebutuhan anak-anak, biaya rumah tangga dan lain sebagainya tentu akan kurang. Jadi kita memiliki penghasilan tambahan yaitu berjualan ataupun berdagang. Kita buka usaha di salah satu tempat untuk menambah perekonomian, memperbaiki keuangan kita di dalam kehidupan kita. Bentar, habis. Ibu sudah berapa lama jadi guru? Iya. Saya tamatan dari Unimed dan bekerja dulunya sebelum Unimed, sebelum menjadi guru dan juga sebelum memiliki penghasilan tambahan di berjualan, saya sempat menggeluti pekerjaan di kantor pengacara. Tetapi yang menjadi guru saya di awal mulai tahun 2000 hingga sekarang 2024 yang berarti sudah 14 tahun. 14 tahun. Ya, itulah dia. Itu Bu pengalaman yang paling berkesan sama Ibu selama Ibu mengajar gitu. Kalau tanya berkesan, banyak kali kesannya ya. Banyak kesan-kesan di dalam menggeluti pelajaran atau memberikan pendidikan kepada anak-anak sebagai guru. Yang pertama kesannya, banyak anak-anak ini dalam satu kelas itu ada 40 orang ya. Nah, jadi dalam 40 orang ini, anak-anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda tentunya. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan tidak memiliki pola pemikiran yang sama dan juga karakter dan sifat yang sama. Jadi kesan yang pertama, Ibu melihat banyak anak-anak ini di antara yang 40 ada siswa yang condong pintar, ada siswa yang beberapa orang bandal, ada siswa yang beberapa orang tidak suka belajar, ada beberapa orang siswa ini kadang tidur. Nah, kesan yang terkesan di dalam hati Ibu, yang siswa yang tidur pada saat mengajar. Asal ada mengajar tidur, asal ada mengajar tidur. Nah, Ibu membangunkannya dengan cara menegur dengan baik. Yang pertama itu tangannya disentil, lalu disentil atau disentuh, lalu dia bangun mata merah, lalu Ibu suruh cuci muka. Nah, cuci muka, baru naik kembali ke dalam ruangan. Setelah dalam ruangan, dia dipindahkan tempat duduk di depan. Setelah di depan, Ibu memberikan suatu humoris.
sapaan untuk dia bercanda supaya dia ada semangat lagi untuk belajar. Nah, puji Tuhan setelah selesai pembelajaran dari ibu mata pelajaran PPKN dan dia semangat. Nah, setelah dia semangat, ibu ada rasa kepuasan. Ternyata dengan saya lakukan seperti itu bisa dia tamat dari sekolah yang saya bawa. Oke. Saya bertanya, bagaimana pendapat Ibu tentang siswa-siswa yang sekarang yang apa-apa ketergantungan pada HP atau gadget? Oh iya, HP atau gadget ya. Nah, jadi zaman sekarang kan udah zaman modern. Nggak mungkin lagi seorang anak-anak tidak mengenal HP. Pasti udah kenal HP, malah udah menguasai apa aplikasi yang ada di dalam HP itu kan. Jadi kalau saya, ibu, metode saya kalau ada siswa yang sudah ketergantungan dengan HP, ibu melibatkan HP itu langsung. Saya suruh anak-anak membuka HP semua, tapi mencari materi sesuai dengan materi yang saya sampaikan pada hari pertemuan. Nah, jadi di dalam kelompok ini saya bagi semua buka HP masing-masing, tetapi tetap di bawah koordinator pengawasan yang ketat dari ibu. Karena apa? Saya tetap berdiri mengawasi untuk menjaga tidak membuka atau memberikan kesempatan membuka aplikasi yang lain, contoh game atau chattingan sama pacarnya atau Facebook atau apalagi aplikasi yang lain seperti TikTok, IG. Terus dalam durasi waktu saya berikan kepada mereka itu nanti hasilnya itu akan saya suruh untuk dipresentasikan lewat Infopus. Jadi kelihatan di situ di dalam jawabannya dibuat ini opini si sama siswa, ini opini sama si siswa satu persatu satu kelompok 8. Maka semua masing-masing siswa yang satu kelompok itu yang 8 harus ada hasil kerja mereka dari HP yang diambil dipegang mereka. Bu, saya mau bertanya, teknik apa yang ibu gunakan untuk membuat siswa tetap terlibat aktif dan termotivasi selama belajar? Oh iya, ada macam-macam teknik saya buat. Yang pertama saya lihat dulu situasi anak-anak. Kalau lesnya misalnya les terakhir, pasti jam-jam ngantuk ya, jam lenjer. Maka ibu buat teknik, saya keluarkan dari ruangan. Saya bawa ke lapangan, di dalam lapangan saya berikan mereka duduk menghadap ke ibu dengan trik 5 perempuan, 5 laki-laki. 5 perempuan, 5 laki-laki, 5 perempuan, 5 laki-laki, semua menghadap ke ibu. Lalu di situ saya duduk di tengah, seperti kita bersahabat di dalam memberikan materi. Nah, mereka tetap membawa pulpen, pena atau catatan. Lalu ibu menjelaskan, lalu mereka saya berikan pertanyaan 3 per kelompok. 3 per kelompok. Kelompok yang pertama hasilnya nanti akan ditukar ke kelompok B ke C ke D. Dibagi 4 kelompok karena satu kelompok 5 perempuan 5 laki-laki. Kalau seandainya jumlahnya kurang pas dengan 5 hilangan aturan lah, atau 3 atau 5, pokoknya di masing-masing jenis kelaminnya. Nah, setelah itu dengan model acakan dicabut huruf. Saya suruh perwakilan dari grup cabut huruf apa, huruf A. Berarti kelompok pertama A, kelompok A maju ke depan membacakan jawaban pertanyaan tadi yang 3 itu, yang memberikan sanggahan kelompok B, C, dan D. Ya itulah saya buat sama saya jadi guru. Kalau pada saat les terakhir jam-jam ngantuk, ya kan? Baru nanti sama-sama lah menarik kesimpulan materi. Kesimpulan materi itulah menjadi materi hari ini dan mencatat masing-masing. Itu kalau les terakhir. Kalau les pertama kan masih segar-bugar ya, masih fresh, baru siap mandi, baru siap sarapan, pasti semangat-semangat. Maka metodenya nggak seperti itu. Metodenya di dalam ruangan seperti biasa. Teknik seorang guru ya memberikan ceramah tatap muka 15 menit, habis 15 menit menjelaskan, dilibatkan siswa menjawab pertanyaan, jawabannya ditulis di papan tulis dengan panggilan abjad absen, sekaligus mengabjad absen dan langsung dikasih nilai. Hanya satu rahasia guru, hanya kalau ada pertanyaan
siswa maju ke depan itu sudah satu kebanggaan dan satu nilai bagi siswa dalam hal berani tampil ke depan dan menulis jawaban, maka nilainya udah tinggi. Nah, baru dijawab, dibacakan, kasih akus tepuk tangan, dan dia kan senang dan bangga. Baru langsung diucapkan nilainya, sangat bagus, nilainya 90 begitu. Jadi itulah saya buat selama saya jadi guru ya, pengalaman saya. Karena beda-beda guru ya, beda caranya ya, begitu. Saya mau bertanya Bu, ada gak tantangan atau masalah yang Ibu alami selama mengajar? Oh, masalah tantangan banyak sekali. Nggak terhitung. Karena apa? Aduh, mulai tahun 2000 ya. Ada jadi dulu masa-masa itu, Ibu jadi guru. Pertamanya itu saya jantungan ya. Wajar lah kan. Udah gimana ya sekarang? Gimana? Tapi pernah ada panduan materi kita seperti RTP ya kan, modul ada, jadi itulah sebagai pegangan kita untuk belajar. Tetapi kadang dulu tantangan Ibu, siswa saya itu lebih tinggi dan lebih besar dari Ibu. Oh, itu pertama. Itu udah menjadi satu ini, apa namanya, poin. Wow, banyak kali siswa ini. Apakah ini mau mendengarkan saya? Nah, tiba-tiba dengan saya berikan, pada saat saya berikan materi, mereka tantangannya ada yang ribut, ya kan? Ribut, ada yang ngantuk, ada yang keluar masuk terus izin mau ke kamar mandi. Tantangan berat itu dari seorang guru. Karena apa? Bisa mengganggu konsentrasi kita memberikan materi. Yang kedua, mengganggu konsentrasi pelajar-pelajar yang lain. Nah, itu tantangan yang berat bagi seorang guru. Tapi begitu masuk saya lakukan, begitu masuk saya ke dalam ruangan, langsung Ibu tanya mereka dulu. Siapa di sini yang mau ke kamar mandi? Silahkan ke kamar mandi. Siapa di sini yang tidak mau belajar? Silahkan keluar. Siapa di sini ada gangguan perut? Silahkan diisi dulu perutnya. Dengan cara itu ternyata mereka nggak ada yang mau keluar. Nah, karena sudah kasih Ibu kesempatan, nggak ada yang mau keluar, maka tidak ada. Oke, kita lakukanlah mulai pembelajaran. Tentukan di absen dulu. Dari absen. Terus itu saya berikan pelajaran. Selang 15 menit saya buat briefing. Briefingnya apa? Iya, ice breaking saya lakukan. Ayo silakan berdiri semua. Saya lakukan itu bagi mereka. Pertamanya saya buat dulu tangan begini-begini. Karena kan tadi udah menulis ya. Tangan begini-begini. Mereka saya buat dulu, baru kalahkan ke pinggang. Dari kiri, kanan, dari belakang putar gitu. Terus itu lihat temannya di kiri, lihat temannya di kanan. Nah, begitulah itu kuat pada siswa yang ini tadi, yang bandel, yang ini, yang nggak mau belajar. Kalau yang tidur, udah tadi saya bilang kan, colek. Dan sekarang kalau anak-anak siswa ini dipukul, merengek, dan mereka bisa yang anak manja mengadu sama orang tua. Kalau orang tuanya mengerti, ini enggak, orang tua tidak menerima bagaimana yang dibuat oleh guru. Sepertinya kurang percaya kan? Harusnya orang tua mendukung guru. Tujuan guru melakukan kayak gitu kepada anak-anak kan supaya anak itu bagus, memiliki sifat, disiplin. Kalau belajar, kalau nggak belajar nggak usah sekolah. Nah, ya, kalau boleh kayak gitu harusnya orang tua. Ngadu anak-anak, mak saya tadi dipukul guru gara-gara apa? Tidak mengerjakan PR. Ya itu kan masalah kamu, makanya kerjakan PR lo. Nah itu harusnya jawaban orang tua. Iya boleh cubit, ya dicubit lah. Kalau kamu nakal, kan nggak sampai belajar. Nah begitu harusnya begitu kan? Ini bertanya Bu, ada nggak harapan Ibu semenjak Harapan Ibu yang belum tercapai. harapan Ibu yang belum tercapai? Saya ingin bertanya Bu, ada nggak harapan Ibu yang belum tercapai hingga saat ini sebagai guru? Oh, ada sih harapan yang nggak tercapai. Dulu harapan Ibu mau jadi dosen. Sempat sih Ibu mengajar jadi dosen di STI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, tentunya di Mas juga.
Tapi pada saat itu saya masuk ke mahasiswa semester 1 pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Tetapi pada saat itu datang pemerintah menghendaki staf pengajar untuk mahasiswa harus S2. Ya, harus S2, sementara ibu masih S1. Nah, kemarin itu diminta ijazah S2 ibu, dan ibu belum. Lalu dianjurkan untuk ambil kuliah S2. Nah, ibu pikir kalau saya S2, sementara anak saya sedang kuliah, maka ibu punya keputusan, udahlah berhenti aja, biarlah anak saya yang dari S2, biarlah saya yang S1. Jadi itulah. Dipendam lah harapan ibu itu enggak sekarang, dan ibu udah berumur tua ya, mungkin lagi lah ambil S2, yang bagus anak-anak dijadikan S2. Enggak, ibunya S2 jadi dosen, anaknya jadi dosen. Itu dia. Saya bertanya, bagaimana harapan ibu untuk generasi kedepannya? Generasi muda ke depan. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana harapan ibu ataupun kehendak ibu untuk generasi-generasi yang akan datang ya? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Zaman sekarang anak-anak minim untuk memiliki pendidikan lebih baik, ya kan? Sementara pendidikan itu harus dimiliki oleh setiap anak. Ibu melihat di masyarakat ini banyak anak-anak yang malas sekolah, malas dia mengikuti pembelajaran, sehingga putus sekolah, dipecat lah, ikut-ikutan lah dengan teman kenakalan remaja, tawuran. Itu yang saya lihat banyak. Jadi harapan saya, semoga lah anak-anak zaman now pandailah mengontrol diri, pandailah mengawasi diri, pandailah membatasi pergaulan. Bergaul bisa saja, tapi tetaplah di bawah koordinat orang tua dan juga pengendalian dengan diri sendiri. Kalau berteman, harusnya ya, kalau remaja ini, kalau berteman harus ada langsung opini atau kalau di dalam mindsetnya, apa tujuan ini berteman untuk aku, mengajak aku seperti ini. Nah, itu harus yang penting supaya masa depan anak-anak itu jangan hancur. Saya banyak melihat ikut-ikutan, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Ujung-ujungnya korban putus sekolah dan penyesalan di akhir, karena penyesalan harus di belakang. Kalau di depan itu nggak penyesalan. Pendaftaran. Iya, itu pendaftaran paling depan. Jadi banyak harapan-harapan kami guru menginginkan anak yang memiliki masa depan yang cerah, lebih baik, lebih bagus daripada orang tuanya, ya kan? Kalau orang tuanya tamat SMA, anaknya kalau boleh S2. Kemudian kalau ayahnya kurang memperhatikan anak-anaknya, anak-anak harus mengerti, harus tetap punya ada kesadaran yang tinggi, sehingga dalam mindsetnya aku mau jadi apa. Ada kata-kata buat kita semua. Apa tuh? Mau kata-katanya semoga bermanfaat ya. Kita sebagai manusia, makhluk sosial dan politikon kan. Jadi kalau boleh kita itu harus bermasyarakat karena makhluk sosial. Tetapi dalam masyarakat itu harus membutuhkan banyak suatu pengorbanan. Dengan intinya kamu bisa menolong orang. Kalau kamu nggak bisa menolong banyak orang, tolonglah beberapa orang. Kalau kamu tidak bisa tolong beberapa orang, tolonglah satu orang. Kalau satu orang pun kamu tidak bisa tolong, janganlah membuat kesusahan kepada orang lain. Paham. Oke, tadi saya membukanya dengan pantun. Silakan juga saya mengakhirinya dengan pantun. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Asi. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari podcast kami. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih
kasih sudah nonton.